Hai, Shalom. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yusmiati. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus memperbaharui gereja. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita puji Tuhan dengan pujian Anggur Baru. Di tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami mau belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Roh Kudus memperbaharui gereja. Kiranya Engkau menyertai kami dalam proses belajar mengajar kami pada hari ini, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kudus memperbaharui gereja. Tujuan pembelajaran kita, Ibu harapkan melalui pelajaran kita hari ini, kalian dapat menganalisis nilai-nilai Kristiani, baik kesetiaan, kasih, dan keadilan di dalam kehidupan, dan kalian juga dapat menganalisis keberadaan Allah sebagai pembaru kehidupan manusia dan alam. Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah atau mendengar kata nilai? Pasti kalian sering mendengarnya. Pada umumnya, nilai kita tahu ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan huruf. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, nilai menunjukkan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia, dapat berupa tindakan, perbuatan, sikap, bahkan kualitas diri seseorang. Menurut Bambang Darweso, sifat-sifat nilai terdiri atas 3. Yang pertama, nilai bersifat realistis abstrak, hanya dapat diamati karena tidak dapat diindra, misalnya kejujuran, ketekunan, dan lain-lain. Yang kedua, nilai bersifat normatif, yaitu nilai yang mengandung harapan, cita-cita, dan keharusan,
berupa norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Norma ini terdiri atas norma tertulis dan ada juga norma tidak tertulis. Misalnya ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Yang ketiga, nilai bersifat daya dorong atau motivator yang bertindak berdasarkan nilai yang diyakini, misalnya ketakwaan. Selanjutnya, berdasarkan filsafat. Nilai dibedakan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, nilai logika, yaitu nilai benar salah. Jika seseorang siswa dapat menjawab satu pertanyaan dan ia benar secara logika. Tetapi sebaliknya, bila ia menjawab salah, kita katakan salah. Tetapi siswa tersebut tidak dapat dinilai buruk karena jawaban salahnya itu. Nah, kemudian yang kedua, nilai estetika adalah nilai indah atau tidak indah. Ini biasanya bersifat subjektif pada seorang yang melihat atau merasakan. Misalnya kita melihat pemandangan, melihat lukisan, atau kita merasakan suatu makanan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada nilai etika atau moral. Ini adalah nilai baik buruk kelakuan dari manusia. Ada 3 macam dari nilai menurut Noto Negoro. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia. Kemudian nilai vital, yaitu segala sesuatu yang digunakan bagi manusia agar dapat beraktivitas. Nilai kerohanian, yaitu segala hal yang berguna bagi rohani manusia. Landasan nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai Kristiani adalah nilai yang religius dalam ajaran agama Kristen berdasarkan Alkitab, yang menjadikan seseorang itu menjadi dewasa dalam iman dan perilakunya seperti ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita harus hidup penuh dengan kasih, saling menghargai, bahkan berpikir positif terhadap orang lain. Nah, nilai-nilai Kristiani ini terdapat dalam hati nurani kita. Yang pertama, kebenaran, yaitu adanya keselarasan antara perkataan dan tindakan. Kemudian yang kedua, kesalehan, tentang hubungan manusia dengan Allah. Bisa kita lihat contohnya dalam Alkitab, yaitu Yakub yang hidup saleh bergaul dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kekudusan, dipisahkan antara dunia sebagai garam dan terang, yaitu melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan. Yang keempat, kesetiaan, dalam keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Kemudian keutamaan, itu semangat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Nah, yang terakhir adalah kasih, sebagai ciri kehidupan umat Kristiani dengan kesediaan menerima orang lain, mengampuni, dan berbagi hidup dengan mereka yang membutuhkan. Nah, 6 nilai-nilai Kristiani ini yang sering kita lihat dalam perbuatan yang meliputi buah-buah roh. Bisa kalian lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23, yaitu adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, silahkan kalian amati, ada 5 perbedaan dari nilai Kristiani dan norma. Nah, di sini nilai Kristiani
itu berlaku bagi semua orang Kristiani. Sedangkan untuk norma itu harus disepakati oleh masyarakat tertentu. Nah, kemudian nilai Kristiani itu bersifat abstrak. Tetapi norma dia menggunakan ukuran yang konkret yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai. Nah, sedangkan juga perbedaan yang lainnya untuk nilai Kristiani itu berlaku secara universal di antara orang Kristen di seluruh dunia. Nah, sedangkan norma itu berlaku secara universal di lingkungan masyarakat tertentu. Nah, perbedaan berikutnya, untuk nilai Kristiani itu bersifat mutlak, sedangkan untuk norma itu bersifat relatif, karena disesuaikan dengan situasi dan kesepakatan masyarakat setempat. Nah, perbedaan lain lagi untuk nilai Kristiani, pelanggaran terhadap nilai hanya menimbulkan gejolak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, sedangkan untuk norma itu pelanggarannya terhadap norma akan menimbulkan reaksi dari lingkungannya. Itu biasanya berupa aksi-aksi sosial. Gereja sebagai komunitas baru berdasarkan kisah para rasul. Yang pertama, para murid berasal dari nelayan miskin yang lemah, berubah menjadi rasul-rasul Yesus yang memiliki keberanian untuk bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, gereja menerima orang-orang non-Yahudi yang ingin menjadi bagian dari gereja, tanpa mengharuskan mereka menjadi Yahudi terlebih dahulu. Dengan kata lain, mereka tidak dituntut untuk menjalankan hukum Taurat. Kemudian yang ketiga, gereja memberikan kedudukan kepada perempuan hampir setara dengan laki-laki. Misalnya menjadi penginjil yang aktif menjadi misionaris, seperti yang dilakukan oleh Priscilla, istri dari Aquila. Nah, mereka berdua ini bersama-sama menjalankan atau menjelaskan firman Allah kepada Apolos. Bisa kalian baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 18 sampai yang ke-19. Nah, kemudian gereja menerima orang-orang yang tersingkirkan atau orang-orang yang terlupakan. Bisa kalian baca dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-39. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak diperhatikan oleh orang-orang lain, di mana Yesus Kristus sangat mengasihi seluruh umat manusia bagaimanapun keadaannya. Tuhan Yesus Kristus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi karena ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yang dianggap oleh orang Farisi bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu sangat melanggar hukum Taurat. Sementara mereka justru tidak akan segan-segan menyelamatkan lembu mereka yang terperosok ke dalam sumur, meskipun itu pada hari Sabat. Yesus mengatakan ia tidak ingin menunggu sampai hari Sabat berlalu untuk berbuat baik. Gereja yang terus-menerus diperbaharui. Coba kalian perhatikan wajah beliau berikut ini. Apakah kalian mengenal beliau ini? Ya, benar. Nama beliau adalah Mahatma Gandhi. Seorang tokoh kemerdekaan India di masa mudanya pernah berniat pergi ke gereja untuk ikut beribadah. Gandhi telah banyak membaca Alkitab, khususnya kitab Matius. Dia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Dia sangat terkesan dengan ajaran-ajaran Kristus,
yang dirasanya begitu luhur dan agung. Malangnya saat itu ia hidup dan bekerja di Afrika Selatan, dan pemerintah negara itu mempraktikkan politik yang menganggap orang kulit hitam itu adalah dilarang bergaul dengan orang kulit putih. Mereka melarang orang kulit hitam untuk masuk ke gedung-gedung atau tempat-tempat yang khusus disediakan untuk orang kulit putih. Mereka pun melarang menikah dengan orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Mereka yang berani melanggar peraturan ini akan dihukum atau dijebloskan ke dalam penjara. Ketika Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Afrika Selatan, ia ditolak karena warna kulitnya. Gandhi sangat kecewa sekali. Ada salah satu orang misionaris yang bernama Jones saat itu di India pernah bertanya kepada Gandhi, "Tuan, meskipun Tuan banyak sekali mengutip kata-kata Kristus, mengapa tampaknya Tuan menentang keras untuk menjadi pengikutnya?" Dengan wajah tersenyum, Gandhi menjawab, "Oh, saya tidak menolak Kristusmu. Aku mengasihi Kristusmu. Tetapi begitu banyak dari kalian orang Kristen yang sangat membedakan. Berbeda sekali dengan Kristusmu." Apa yang dikatakan oleh Gandhi sesungguhnya sebuah kritik yang tajam bagi kita orang Kristen. Karena kita sering gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, yang kita kenal dan kita sembah itu. Dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini, nilai-nilai Kristiani adalah nilai religius dalam ajaran agama Kristen, berdasarkan pada Alkitab yang berharga, mulia dan agung, menjadikan seseorang dewasa dalam iman dan perilakunya. Di bawah pimpinan Roh Kudus, gereja melaksanakan berbagai langkah pembaharuan di dalam sikap gereja yang terbuka terhadap banyak orang dengan meneladani Yesus Kristus melalui pelayanannya yang tidak memilah-milah siapa yang ingin Yesus Kristus layani. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pelajaran kami pada hari ini. Kiranya kami dapat mencerminkan nilai-nilai Kristiani melalui buah-buah Roh-Mu, sehingga kami dapat mencerminkan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kebersamaan anak-anak ibu sekalian. Kiranya kita dapat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.